apakah salah ketika masjid itu memfasilitasi orang-orang yang sebenarnya sedang baru mau belajar untuk dekat dengan masjid, kita berikan suasana-suasana yang buat mereka nyaman. Contohnya kita fasilitasi dengan makanan, Mm-mm. kemudian kita fasilitasi dengan mungkin fasilitas olahraga yang memungkinkan, atau fasilitas hiburan sepanjang tidak mengganggu waktu sholat. Bagaimana Mungkin pandangan ya, antum? Karena yang pertama adalah selain tujuan, mungkin pemahaman ilmu juga tentang asal muasal masjid itu harusnya tempat kejayaan umat, tapi tidak difahami. Jadi atau bisa jadi sesungguhnya kalau seluruh takmir masjid atau seluruh umat Islam ya itu memahami bahwasanya yang memakmurkan masjid itu orang beriman, maka orang beriman itu apa? Bersaudara kami gitu. betul, betul. Itu Tapi poin. dalam konteks tijarah nih Ustaz, dalam konteks bisnis di zaman Rasulullah tuh ini kan masih jadi ikhtilaf nih, terutama di Indonesia ini. Definisi tidak bolehnya berniaga, bertransaksi di masjid itu yang seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Furqan TV, cahaya keimanan dalam setiap tayangan. Salurkan infak terbaik Anda, dan raihlah pahala amal jariah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim, nabiyuna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melakukan diskusi bareng melalui podcast di Sudut Masjid, merupakan program daripada Masjid Al-Furqan Bintang Metropol. Sore hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan masjid secara keseluruhan. Karena kita tahu bahwa terutama di Indonesia banyak sekali berdiri masjid, dan ada satu fenomena di mana masing-masing daerah, masing-masing kampung, masing-masing kota seakan-akan berlomba-lomba membangun masjid bermegah-megahan. Bahkan dalam konteks yang lebih luas kita melihat masing-masing provinsi atau kabupaten dan kota itu memiliki masjid agung. Nah, yang perlu kita sesalkan adalah banyaknya masjid berdiri dengan kemegahan dan segala kemewahan arsitekturnya itu tidak berbarengan dengan megahnya sumber daya yang ada di lingkungan masjid itu. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, telah hadir sahabat saya Al-Ustadz Hasbi Suhaimi LC. Ahlan wa sahlan bidurikum Ustadz. Ahlan bi marhaban ya. Kaifa halukum ya Syekh? Alhamdulillah bi ni'matillahi tatimmus shaliha. Wa antum kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Baru pulang dari umroh ya, sudah 2 pekan yang lalu ya. Alhamdulillah. Gimana? Mudah-mudahan masih membawa suasana ketenangan jiwa dari kota suci Makkah, tentunya bisa di-share ke suasana hatinya, bisa di-share di dalam podcast ini nanti saat kita diskusi, begitu Ustaz ya? Insya Allah. Baik Ustaz, seperti yang saya awali tadi bahwa ada satu pertanyaan besar bahwa banyak muncul masjid di berbagai macam tempat, di sudut-sudut kota, bahkan orang beramai-ramai memperbaharui masjidnya, memperbaiki bahkan menaranya yang menjulang tinggi. Tapi persoalan besarnya adalah kenapa banyaknya masjid itu belum bisa merubah peradaban umat Islam, khususnya di Indonesia ini. Ternyata masjid yang berdiri itu di lingkungan di mana masjid itu berdiri ternyata belum bisa menyatukan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin itu sendiri. Bahkan dalam skala yang lebih besar lagi, justru masjid berdiri seringkali menjadi pemicu adanya perdebatan. Sebagai contoh misalnya gini Ustaz, ada satu kampung masjidnya masih sangat layak dan bisa menampung seluruh warga di kampung itu. Tapi tiba-tiba berdiri kembali masjid yang sama lebih megahnya. Ternyata setelah
setelah kita telusuri, kenapa berdiri lagi masjid di tempat yang sebenarnya belum diperlukan ada tambahan masjid? Ternyata ada rasa kecemburuan sosial, ada rasa ketidakpuasan, ada rasa ketidaksukaan terhadap masjid yang sebelumnya. Ini kan jadi fenomena besar buat kita sebagai umat dari Muhammad SAW, dan ini saya yakin tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena kita tahu bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, ya, Nabi tidak membangun istana tentunya kan. Justru Nabi kita Muhammad SAW membangun peradaban itu dari masjid. Nah, ini menarik untuk kita diskusikan pada sore hari ini. Begitu Ustaz ya. Insya Allah. Bagaimana pandangan antum terkait fenomena ini? Silakan kita bisa berdiskusi beberapa menit ke depan, Syekh. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ana jawab dulu. Salam antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ana sampaikan kepada antum dan seluruh teman-teman semua, uhayyikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Imam Royan yang pada sore hari ini memberikan kesempatan kita untuk duduk sejenak berdiskusi selepas kita menjalankan sholat asar berjamaah. Mudah-mudahan sholat asar kita yang barusan kita kerjakan sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh kita untuk kedepannya. Terkait dengan tadi, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala juga saya beberapa minggu yang lalu telah mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jamaah, dan atas nama jamaah kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira atas doa-doanya. Alhamdulillah, umroh di musim dingin selama 12 hari kami di sana diberikan kemudahan-kemudahan dalam ibadah, kami diberikan kesehatan, juga kami langsung bisa melihat bagaimana peradaban di kota Madinah dan juga kota Makkah Al-Mukarramah. Menanggapi pertanyaan antum Ahi Karim, yaitu Ustadz Imam Royan, memang satu sisi kita sangat bangga, bergembira tentang berdirinya banyak rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di sisi yang lain ini PR kita, dan kita tetap harus semangat bahwasanya tugas dakwah itu memang tidak mulus, ada rintangan-rintangan. Kenapa demikian? Kebanggaan yang harus kita sampaikan dan kita share kepada teman-teman kita adalah, salah satu saya mengutip hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul menyampaikan khairul baqa fil ardi al masajid. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini ternyata Rasul sampaikan adalah masjid-masjid. Dengan berdirinya masjid-masjid tentu menjadi kebanggaan buat kita, wabil khusus di negara Indonesia yang mayoritas ini. Alhamdulillah, berdiri masjid-masjid yang megah, berdiri tidak terlalu jauh, jadi kita bisa memilih mana bisa kita menjalankan sholat ibadah 5 waktu, wabil khususnya di masjid-masjid itu. Tetapi yang menyedihkan juga dan sebagai PR kita, bahwasanya kenapa kemudian harapan masjid sebagai pemersatu ummah, masjid sebagai peradaban kebangkitan umat Islam itu belum nampak di sekitar kita terutama. Padahal kalau tadi antum sampaikan visi misi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ternyata untuk mewujudkan kejayaan umat Islam, betul apa yang antum katakan, Nabi setelah hijrah itu kemudian tempat yang dibangun pertama kali bukan istana, bukan rumah, juga bukan mall, bukan pasar, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata membangun yaitu sebuah peradaban, yaitu yang dibangun di Masjid Quba. Nah, jadi masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah saat itu Masjid Quba. Mungkin Ustadz ya, mungkin ini. Kenapa fungsi-fungsi Masjid Quba yang sampai sekarang kita rasakan, kemudian membangun Masjid Bani Sa'idah, kemudian Masjid Nabawi, dan alhamdulillah kami beberapa minggu yang lalu dengan
travel arah travel yang insya Allah juga bekerja sama dengan Masjid Al Furqon dalam rangka untuk pembinaan ya bagaimana ibadah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kami alhamdulillah menemui bagaimana fungsi Masjid Quba yang sesungguhnya. Mungkin dugaan saya adalah kenapa masjid-masjid di sekitar kita khususnya itu mungkin salah satunya adalah tujuan pembangunan masjid itu bukan murni karena untuk lillah. Itu mungkin. Padahal di dalam Al-Quran jelas wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid Allah atau sesungguhnya masjid-masjid yang sudah berdiri itu sesungguhnya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah miliknya Allah harusnya tidak ada konflik di situ. Tidak ada kepentingan di situ. Mungkin untuk sementara jawaban saya adalah mungkin mereka dalam hal ini niat untuk membangun rumah Allah itu belum sepenuhnya sehingga ada seakan-akan pengakuan-pengakuan tertentu sehingga ketika pendapatnya tidak tertampung akhirnya hal-hal yang sepele akhirnya berdiri masjid-masjid dan ini sangat menyedihkan dan ini PR untuk kita semuanya. Mungkin itu Ustaz untuk sementara. Masya Allah, tabarakallah. Jawabannya sangat menarik sekali Ustaz. Apalagi antum tadi sempat sebutkan Masjid Quba ya. Yang kita tahu Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana kita pahami bahwa setiap jamaah umroh dari Indonesia biasanya itu menyempatkan diri untuk sholat ya di Masjid Quba ya, apakah ziarah ataupun ya sholat apalah menyesuaikan dengan waktunya. Pengalaman antum kemarin karena ini masih hangat ya, kemarin saya lihat kan antum juga berkeliling sekitar Masjid Quba menggunakan mobil golf ya. Nah, Itu bagaimana itu? Apa yang antum bisa ambil saat melakukan city tour di sekitar Masjid Quba itu sehingga itu bisa menjadi acuan kita barangkali ke depan itu bisa menjadi semacam penyemangat kita bahwa harusnya masjid itu ya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Fadhal Ustaz, kira-kira seperti apa gitu yang antum merasakan kemarin sebelum tentu ke Nabawi dan tentu pusatnya adalah di Masjidil Haram tentunya. Fadhal. nah, alhamdulillah. Jadi tahadus bin nikmah ya untuk mensyukur nikmat alhamdulillah kemarin ana pribadi dan para jamaah merasakan bagaimana kami melakukan perjalanan tentu dalam niat ibadah dan alhamdulillah salah satu memang tempat untuk tujuan kami untuk berkunjung city tour di Madinah adalah ternyata tidak hanya di Masjid Quba Ustaz. Jadi alhamdulillah kemarin kita dengan fasilitas travel yang insya Allah syar'i dan ingin memuaskan seluruh jamaah ya dan juga tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran umroh itu sendiri, maka alhamdulillah mumpung kita di sana Ustaz, kita tidak hanya berkunjung di Masjid Quba. Alhamdulillah kami kemarin bersama jamaah sampai di Masjid Qiblatain. Kemudian juga Masjid Quba jelas Jabal Uhud, kebun kurma, juga kemudian kami sampai ke percetakan Al-Quran. Padahal biasanya tidak semua travel itu berkunjung sana, tetapi alhamdulillah dengan izin Allah wa kasih kemudahan. Yang menarik ke perjalanan kami kemarin adalah sebelum kita berbicara tentang fungsi Quba pada zaman Rasul dan bagaimana bangunannya tidak semegah yang sekarang, maka kemudian kita juga berkunjungnya ketika di sana adalah ada motivasi hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis ini membuat kita para tamu-tamu Allah jangan sampai kemudian meninggalkan untuk ziarah ke Quba. Salah satu hadisnya adalah hadis Imam Muslim ya, di mana siapa saja yang datang dari satu tempat, mungkin mereka yang berada di hotel sekitar Madinah misalnya, dan Quba dengan Masjid Nabawi kan jaraknya cukup jauh. Maka kemudian siapa saja yang berkunjung ke sana, kemudian sudah punya wudhu, kemudian sampai di Masjid Quba menjalankan sholat sunnah 2 rakaat di sana, maka itu nilainya pahalanya sama dengan menjalankan ibadah umroh. Inilah yang mungkin menarik para tamu-tamu Allah itu ketika mereka berada di sana, maka harus mereka untuk ke sana dalam rangka apa? Sebelum kita umroh sesungguhnya, tapi dengan menjalankan ibadah itu kita akan dicatat kayak menjalankan ibadah umroh.
Ini poin yang pertama. Dan yang menarik adalah betul kami kemarin pakai mobil golf dan waktunya sangat bagus sekali. Karena apa? Kita mengambil di waktu yang sangat pagi, jadi tidak ada kemacetan di sana, Ustadz. Tidak ada kemacetan, kemudian cuaca dingin saat itu Madinah sampai menembus 8 derajat. Ya, tetapi kami bisa menikmati Madinah yang lama, kemudian sampai kita ke Masjid Kuba dalam kondisi masih sepi. Biasanya anak umroh di beberapa tempat yang lain tuh udah rame, kita nggak bisa fokus. Alhamdulillah kemarin kita sampai bisa sholat duha, sampai bisa apa yang kita lakukan, kita sangat mampu untuk melakukannya. Itu yang pertama. Kemudian fungsi Masjid Kuba betul, dulu adalah Masjid Kuba ya cuma bangunan antara 30 meter per kali 30 meter. Nah, tetapi Masjid Kuba itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam berfungsi bukan hanya tempat ibadah. Ini yang sekarang kan kadang-kadang ada masjid yang megah, masjid yang biayanya begitu mahal, tetapi ternyata fungsi masjid sesungguhnya sangat jauh dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, mungkin ini untuk sementara menjawab tanggapan pertanyaan antum tadi. Intinya adalah masjid adalah tempat yang terbaik di muka bumi, ya. Maka ketika kita memahami itu, maka insya Allah orang-orang yang memaukan masjid akan mendapatkan pahala kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya, insya Allah. Baik, syukran Ustaz. Ustaz, minum dulu Ustaz. Fadhal Ustaz. Baik. Hadirin sekalian, menarik sekali ya diskusi kita tadi terkait dengan tema kita tentang masjid dan peradaban ya. Ustaz, menyambung apa yang sudah antum menjelaskan. Kita harus mengakui sebuah realita bahwa dalam sejarah Islam, masjid itu adalah sebagai pusat peradaban. Dan itu diakui seluruh para ulama tanpa perbedaan mengakui bahwasanya masjid itu adalah sebagai pusat peradaban. Tapi mengapa masjid kini ya, kita melihat ya seperti tadi yang antum jelaskan, karena mungkin niatnya dan sebagainya, tapi sangat miris sekali memang ketika orang ingin menghidupkan masjid ini mungkin ada semacam pemahaman yang berlebihan, atau menurut antum ini pemahaman yang salah ketika orang ingin beraktivitas di masjid dalam konteks membangun ukhuwah Islamiyah, kemudian mengumpulkan banyak orang di masjid, kemudian di samping memang mengajak mereka untuk melakukan ibadah mahdhah, dalam hal ini sholat 5 waktu dan sebagainya. Apakah salah ketika masjid itu memfasilitasi orang-orang yang sebenarnya sedang baru mau belajar untuk dekat dengan masjid, kita berikan suasana-suasana yang buat mereka nyaman. Contohnya kita fasilitasi dengan makanan, kemudian kita fasilitasi dengan mungkin fasilitas olahraga yang memungkinkan, atau fasilitas hiburan sepanjang tidak mengganggu waktu sholat. Bagaimana pandangan antum? Karena ini kan stigma ini harus perlu kita luruskan juga. Kadang-kadang orang sedikit disalahkan, sedikit-sedikit ini tidak boleh, ini nggak boleh. Nah ini perlu juga, karena kan dalam teori dakwah itu kan ada strategi yang perlu kita mainkan supaya orang-orang yang awam atau orang-orang yang baru mau belajar Islam itu mau mendekat dengan masjid, bukan langsung disalah-salahkan. Bagaimana Ustaz antum? Iya. Persoalan ini memang tidak hanya terjadi di masjid sekitar kita ya, dimanapun semacam itu. Tetapi yang jelas kita berkhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ya, yang pertama adalah selain tujuan, mungkin pemahaman ilmu juga tentang asal muasal masjid itu harusnya tempat kejayaan umat tapi tidak difahami. Atau bisa jadi memang bahwasanya ada orang-orang yang semacam itu ya, kemudian menjadikan seakan-akan mencari kesalahan-kesalahan, atau mungkin gara-gara perbedaan pendapat, perbedaan madhab, akhirnya menjadikan perpecahan. Dan ini yang sangat kita khawatirkan. Ini sangat miris sekali. Padahal kalau kita lihat Ustadz ya, bahwasanya Rasul SAW ketika hijrah, bayangkan setelah membangun Masjid Kuba itu,
Maka langkah yang kedua yang Rasul lakukan adalah mengukhuwahkan, mempersaudarakan. Dan yang sangat cerita yang sangat populer adalah bagaimana Rasul mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf, ya kan, Betul. dengan Abdul bin Robi, ya, Abdul bin Robi. Ini dipersaudarakan. Ada yang bersaudarakan kaya dengan miskin dan seterusnya. Intinya adalah ini strategi dakwah Rasul, bagaimana masjid itu bukan hanya tempat ibadah, tapi bagaimana masjid itu tempat untuk pemersatu umat, bukan pemecah. Makanya Masjid Quba saat itu adalah yang dibangun Rasulullah SAW bukan hanya untuk ibadah, bahkan apa? Untuk menghidupkan ekonomi umat. Juga masjid juga untuk militer. Ketika bangunan masjid kan saat itu 30 kali kemudian diperluas tahun ke-7 Hijriah kalau tidak salah itu menjadi 50-50. Kalau sekarang tambah megah sekali, ya, tambah megah sekali ya. Maka Rasulullah SAW di Masjid Quba kemudian membangun di Masjid Nabawi, ya, itu pun demikian. Masjid Nabawi kemudian ada orang-orang ahli sufah misalnya di belakangnya itu, Ustaz, ya. Di mana mereka nggak punya pekerjaan, kemudian nggak punya rumah, makan pun kadang ada atau tidak. Itu semua berada di masjid. Makanya sangat keliru kemudian ketika gara-gara perbedaan fikih misalnya, gara-gara kemudian perbedaan madhab, akhirnya saling salah menyalahkan, sehingga tujuan dibangunnya masjid itu akhirnya hanya untuk ibadah aja. Ini sangat keliru. Makanya di dalam Al-Quran sendiri surah At-Taubah ayat 18, Ustaz, ya, bagaimana Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian apa? Wa aqamas shalah wa ataz zakah kemudian walam yakhsha illallah. Ini catatan yang penting. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid itu aja apa? Orang-orang beriman. Makanya Bu Hamkah, ya, yang kita kenal, beliau mengatakan kalau kalian ingin melihat orang Islam, maka lihatlah di salat Jumatnya dan salat Idnya. Tapi kalau kalian ingin melihat orang beriman, maka lihatlah di salat subuhnya. Jadi sesungguhnya kalau seluruh takmir masjid atau seluruh umat Islam, ya, itu memahami bahwasanya yang memakmurkan masjid itu orang beriman, maka orang beriman itu apa? Bersaudara, kami gitu. Itu poinnya. Ternyata tidak itu aja, wa aqamas shalah. Jadi setelah masjid udah terbangun kokoh, bagaimana kemudian ibadah ditegakkan, yaitu sholat. Tentu orang sholat gandengannya zakat, ya. Tapi poin yang penting walam yakhsha illallah, dan dia tidak pernah takut hanya kecuali Allah. Makanya ini PR para pengurus-pengurus masjid, para pengelola rumah-rumah Allah adalah kita tidak boleh takut hanya mungkin ancaman, ya. Ayat ini memberikan sinyal bahwasanya apa? Ada masjid-masjid di tempat lain sampai ada orang dibunuh gara-gara sholat, ya kan? Imam kemudian dipukuli. Berarti apa? Ini sinyal bahwasanya para pengurus masjid itu nggak boleh takut kecuali pada Allah. Mungkin ada ancaman, mungkin ada teror, mungkin ada apa? Maka itu harus diabaikan. Karena apa? Umat Muhammad itu jelaskan Muhammadun Rasulullah, ya kan? Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya itu ruhama'u, ya, bainahum. Jadi orang itu apa? Sayang, kasih sayang dengan orang lain. Ini kan keliru, ya. Kalau sama-sama beriman, mencurigai, menyalahkan, ya. Harusnya apa? Saling kasih. Tapi apa? Asyidda'u 'alal kuffar, keras untuk orang-orang kafir. Mungkin itu untuk sementara. Intinya kita berhusnudzon kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan perkembangan waktu akhirnya memahami bahwasanya ketika kita berada di masjid itu saudara kita. Tanggalkan semua mungkin madhabnya, tanggalkan partainya, tanggalkan pendapatnya. Tapi apa? Kita dalam rangka apa? Untuk membina keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah jawabannya. Jadi bisa kita simpulkan, Ustaz, ya, bahwa sebenarnya masjid itu memang dari zaman Rasulullah, kemudian sampai ke generasi Khulafaur Rasyidin, kemudian para tabi'in sampai seterusnya. Sebenarnya masjid itu memang dirancang sebagai pusat kehidupan umat pada dasarnya. Betul. Karena pada zaman dulu juga strategi perang juga dibahas di masjid, kan. Betul, Ustaz. Tapi dalam konteks tijarah nih, Ustaz, dalam konteks bisnis di zaman Rasulullah tuh ini kan masih jadi ikhtilaf nih, terutama di Indonesia ini. Definisi tidak bolehnya
berniaga, bertransaksi di masjid itu yang seperti apa. Nah ini kan jadi bias. Hadis ini menjadikan senjata untuk orang-orang yang ingin apa itu memecah belah umat Islam. Sehingga seolah-olah ketika kita bicara sedikit tentang masjid harus punya pemasukan, berpikir tentang masjid jangan mengandalkan dari infak saja, tapi harus punya pemasukan dari pengelolaan keuangan, kemudian membangun bisnis dan sebagainya. Nah, konteks ini bagaimana Ustaz menurut antum? Baik. Memang untuk mengelola masjid sehingga masjid itu makmur secara ekonomi ya. Kemudian betul apa yang antum sampaikan, Nabi rapat dengan para jenderal, para militer itu di masjid juga. Di masjid juga Nabi mengajarkan ilmu-ilmu ya. Kemudian di masjid juga Nabi bagaimana membantu ekonomi jamaah-jamaah yang dalam hal ini mereka tidak punya makan, sampai Nabi menawarkan ya, siapa yang di rumahnya ada makanan silakan ambil sahabatnya dan seterusnya. Sehingga ada yang mengajak 2 orang, ada yang mengajak 1 orang, bahkan ada yang mengajak 80 orang untuk diajak makan di rumahnya setiap malam itu. Nah, oleh karenanya untuk bisa semacam itu tentu kan yang harus difungsikan adalah tentang harta itu kan Ustaz ya. Dalam hal ini tentu memang ada panduan-panduan dari Rasulullah SAW. Kita tidak boleh berniaga, berjual beli dalam masjid. Nah, ini tidak boleh kita kemudian menghalalkan segala cara dalam rangka itu. Makanya para sahabat-sahabat Nabi mereka orang-orang berbisnis, mereka bertani. Makanya kalau antum perhatikan di Madinah itu, coba Masjid Nabawi di sekitarnya itu hotel-hotel semuanya. Bisnis Ya, semua itu. bisnis semuanya, pertokoan, mal-mal dan seterusnya. Begitupun di Masjid Haram, Masjidil Haram ya. Artinya apa? Untuk menopang itu, maka tentu bukan berarti berbisnis di dalam masjid itu. Makanya masjid kita ingin untuk mendapatkan pemasukan untuk memakmurkan kegiatan-kegiatan anak mudanya, kegiatan ibu-ibunya, kegiatan balitanya, itu harus butuh dana. Dalam hal ini alhamdulillah kita punya gagasan bagaimana misalnya kita ingin membangun ekonomi ummah dengan cara apa? Misalnya pengadaan kemarin ya, pengadaan hewan kurban ya, sapi, kemudian kambing. Alhamdulillah ada pemasukan DKM, itu pun untuk operasional. Kita juga punya agenda untuk umroh bersama jamaah ya, yang dalam hal ini keuntungannya sebagian dimasukkan ini dalam rangka apa? Kita nggak bisa kayak di Madinah yang hotel-hotelnya tidak pernah sepi ya. Tapi kita mulai dari kecil, yang kecil itu. Intinya apa? Jadi pemberdayaan ekonomi umat bukan berarti kemudian kita bisnis di dalam ya, karena itu nggak boleh. Tetapi bagaimana jamaah yang punya kelebihan ini saling sumbangsi, saling membantu sehingga seluruh kegiatan masjid itu berjalan ya, karena dengan sedekah para jamaah, infak para pedagang-pedagangnya, karena masing-masing kan punya keahlian masing-masing. Nah, itu dipercaya. Makanya yang kita kenal kan gimana? Masjid Nabawi itu salah satu ada infak-infak para sahabat. Betul. Ya kan? Infak. Jadi operasional semua itu dari seorang sahabat yang salah satunya Utsman bin Affan. Ya, bagaimana bahagianya beliau ya, seluruh hartanya dinikmati oleh kaum muslimin, termasuk kita kalau lagi mendapat undangan tamu Allah, kita menikmati fasilitas itu. Maka kita berharap itu bukan hanya di Masjid Nabawi, bukan hanya di Masjid Haram, tapi bagaimana masjid-masjid sekitar kita, pertama jauhkan pertikaian, tapi kita bangun persatuan ya, karena ini rumah Allah satu, dan kedua bagaimana ekonomi masjid itu digerakkan, bukan berarti berbisnis di dalam, tetapi kita bagaimana para jamaah itu ada kontribusi dalam memakmurkan masjid. Misalnya kebutuhan sembako, kebutuhan itu bisa untuk belanja di masjid, tapi bukan di dalam masjid. Ada tempat tersendiri sehingga kita tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz. Ustaz, berarti kan kita bisa simpulkan juga bahwa masjid selain untuk sholat memang memiliki peran banyak sekali ya. Betul, terutama tadi pemberdayaan ekonomi. Nah, itu tadi ikhtilaf yang masih berkembang itu kan ketika kita bicara tentang
pemberdayaan ekonomi, di mana di dalam proses pengembangan atau pemberdayaan ekonomi jamaah ya. Contoh misalkan begini, ada satu jamaah atau 2-3 orang jamaah kita yang punya usaha misalkan sembako. Nah, peran masjid itu harus menjadi corong untuk para jamaahnya bahwa ini ada jamaah kita, mereka punya usaha. Nah, baiknya belanjanya silahkan pilih dari sekian banyak yang memiliki usaha itu. Informasi itu ketika disampaikan di dalam masjid, apakah itu menyalahi secara syar'i? Nah, ini kan jadi problemnya kan di situ, seolah-olah ini nggak boleh bisnis di masjid. Nah, tidak bolehnya di mana gitu. Sementara kita hanya menginformasikan, tidak ada transaksi dalam masjidnya. Transaksinya tetap dilakukan di luar. Betul. Nah, ini perlu diluruskan Ustaz menurut saya. Karena ini akan jadi bias, seolah-olah semua jadi nggak boleh. Kita bicara tentang sesuatu yang baik, akhirnya jadi salah gitu. Iya, jadi begini Ustaz ya, alhamdulillah media sosial atau apapun alhamdulillah sudah berkembang dibanding sebelum-sebelumnya ya. Betul sekali apa yang antum sampaikan tadi, bahwasanya apapun bentuk transaksi ya, bisnis apapun di dalam masjid tentu tidak boleh tetap ya. Tetapi kalau sifatnya pengumuman tadi melalui grup WA, grup jamaah, grup DKM ya, grup LT. Nah, ini adalah hal yang dibolehkan. Karena apa? Untuk mengetahui bahwa saudara kita ini jualan A misalnya. Maka kalau kita tidak menginformasikan melalui media-media sekarang, siapa yang bisa tahu? Betul, Ketika kita membeli saudara kita, tentu itu ada poin pahala yang luar biasa, menguatkan ekonomi dia, dan insya Allah dia pun akan Kembali ke kontribusi ke masjid juga. Makanya saya setuju sekali, sehingga Pak belanja di masjid sekaligus bersedekah atau berinfak. Tentu ya tadi ya tetap tidak boleh transaksi di masjid, tetapi apa di luar masjid. Kalau kemudian sekedar pengumuman atau iklan di nggak ada masalah dalam hal ini, insya Allah. Insya Allah ya. Baik, jadi jelas ya bahwa yang penting tidak ada transaksi real di dalam masjid. Kalau sebatas menginformasikan, berarti itu sifatnya adalah pemberitahuan. Karena tidak ada yang tahu kalau tidak ada yang ngasih tahu. Seperti itu. Dan sementara medianya saat ini adalah ada media sosial, WA group maupun pengumuman yang lain. Begitu Ustaz ya? Betul. Baik, Ustaz, kita melangkah ke pertanyaan berikutnya, dan ini juga cukup menarik Ustaz ya, bahwa kalau kita bicara membangun peradaban, tadi kan kita bicara terus-menerus tentang peradaban Islam, peradaban umat, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. Ketika kita bicara membangun peradaban, tentu tidak lepas dari bagaimana melakukan pembinaan terhadap manusianya, artinya pembinaan terhadap sumber daya SDM-nya. Nah, bagaimana pendapat antum ya? Bagaimana panduan dan tuntutan Islam dalam menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat itu sendiri? Baik itu dari sisi akidahnya, baik itu akhlaknya maupun kepedulian sosialnya. Bagaimana sebenarnya tuntunan agama kita itu ya memberikan arahan agar masjid itu bisa menjadi pusat pembinaan masyarakat, baik itu dari akidahnya, ilmunya, akhlaknya maupun kepedulian sosialnya. Fadhol Ustaz. Baik, sebelum saya menjawab ini, saya menambah yang sebelumnya supaya tidak salah paham ya, di antara jamaah. Intinya adalah kalau yang sebelumnya adalah bahwa saya memang kalau memang operasional masjid itu dari infak, dari sodako yang mereka berusaha di luar ya, itu sangat bagus sekali. Tetapi kan kondisi di lapangan kan berbeda-beda dengan kegiatan yang berani. Intinya adalah apa yang saya menambah tadi. Jadi jangan salah paham bahwasanya bukan berarti masjid untuk berbisnis ya, tetapi bagaimana masjid itu dengan kegiatan yang beraneka. Itu yang poin. Kemudian yang kedua tadi tentang bagaimana panduan Rasulullah SAW dalam hal ini membangun SDM-nya, ya SDM-nya, kemudian sehingga Masjid Kuba berkembang, ya, kemudian juga sampai ke Masjid Nabawi, ya, kemudian sampai saat ini, ya, tidak pernah berhenti, tidak pernah ada sepi dari jamaahnya, ya, bahkan kita saksikan walaupun musim panas, musim dingin selalu ramai. Ya. Pasti ada trik yang Rasulullah lakukan saat itu yang perlu kita contoh. Ya, Rasulullah SAW tentu dalam hal ini tadi kan sudah mengajarkan kepada kita fungsi masjid bukan hanya untuk tempat ibadah,
tetapi Nabi membina para sahabat yang saat itu semuanya hampir jadi pemimpin semuanya. Gitu ya. Ya, berarti apa? Langkah yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah maka Rasul membina para sahabat-sahabatnya sesering mungkin, dan sejarah mencatat bagaimana Nabi itu sholat 5 waktunya wajib selalu di masjid satu. Kemudian pembinaan Nabi kepada para sahabat itu hampir di waktu duha, Ustaz. Jadi di waktu duha ya Rasulullah SAW mengajarkan ilmunya di tengah-tengah para sahabat sampai menjelang duhur. Makanya ada tidur qailulah itu. Nah, artinya kalau kemudian kita fotokopi pembinaan SDM itu berarti apa? Maka fungsi para takmir masjid, para pengurus masjid, para jamaah semua bagaimana supaya masjid itu tidak sepi, supaya masjid itu kemudian ada generasinya, tentu kita harus aktif untuk mengadakan pembinaan bukan hanya kepada bapak-bapaknya, bukan hanya kepada ibu-ibunya, justru anak muda inilah yang nanti akan menggantikannya. Maka peran masjid sangat bagus sekali ketika mereka membina remaja putra, remaja putrinya agar apa? Mereka cinta dengan masjid. Mereka kalau ada masalah kumpul di masjid. Mereka kalau ada kegiatan-kegiatan dimusyawarahkan di masjid. Nah, ini dalam rangka apa? Bagaimana anak-anak remaja kita mencintai masjid. Dan ini adalah modal sumber daya. Makanya nggak salah kalau misalnya ada orang-orang yang memata-matai tentang masjid ya. Itu udah sunatullah. Kenapa? Karena justru di masjid itu akan lahir-lahir pemimpin-pemimpin. Maka mereka mencurigai itu apa? Karena takut di masjid itu. Kalau itu masjid berfungsi semacam itu, maka sangat wajar kalau ada yang semacam itu. Tapi sayangnya apa? Banyak sekarang masjid ditutup. Masjid kemudian tempat ibadah saja, ini yang sangat disayangkan. Ini tentunya tidak menyalahkan pengurus, tapi ini PR kita bersama bahwasanya bagaimana intinya yang memakmurkan masjid adalah orang-orang beriman. Nah, berarti siapa yang mengaku orang beriman ya kita semua memakmurkannya. Kurang lebihnya ya kita kita berusaha untuk menyempurnakan. Itu mungkin salah satu panduan dari Rasul, pembinaan tidak pernah berhenti, sehingga Rasul sebelum wafat mereka hampir menjadi pemimpin-pemimpin besar, kayak misalnya Abu Hurairah misalnya, dan yang lain-lainnya. Masya Allah, tabarakallah jawaban antum Ustaz. Dalam konteks hari ini Ustaz Afwan ya, kita coba lakukan pendalaman sedikit nih dari yang antum jelaskan tadi. Sebenarnya peran siapa sih yang paling menentukan agar masjid itu bisa kembali menjalankan fungsi pembinaan umat tadi? Yang paling berperan itu siapa sebenarnya? Imam masjidkah, pengurus, jamaah, atau jamaah secara keseluruhan? Baik. Sebenarnya seperti apa? Iya, baik Ustaz. Jadi yang pertama adalah semua punya peran Ustaz. Semua punya peran. Kenapa semua punya peran? Karena jelas kan tadi kan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Tadi kan wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Berarti semua punya peran. Siapa yang beriman maka dia punya peran untuk memakmurkan itu. Tetapi yang sangat penting sekali adalah memang ketika misalnya sebuah masjid itu ya, misalnya muadzinnya. Ini kan muadzinnya punya suara yang bagus, punya irama yang bagus ya. Kemudian bisa menjiwai, ini menarik. Dan hampir masjid-masjid di Jakarta pun demikian. Selalu kalau bisa muadzinnya adalah muadzin yang punya suara, punya irama bagus, punya ruh. Karena apa? Panggilan itu kan akan menarik di situ. Wah, enak sekali ya. Ini harus seperti ini, nggak boleh diremehkan ini. Pertama masalah yaitu apa? Muadzinnya ini juga. Kemudian yang sangat penting juga adalah imam. Nah, imam. Tentu imam ini juga dia harus selain hafal Quran ya, atau mungkin hafalannya lebih banyak tadi kan ya, maka imam ini juga harus tadi punya daya tarik dalam membacakan ayat-ayat Allah ya, ada ruhnya, selain suara ya, ada ruh, ada irama. Nah, kalau dua ini ada di masjid ini minimal itu akan memberikan daya tarik. Sebagaimana masjid-masjid di Jakarta pun demikian, pasti orang akan mendengar suara adzan, kemudian imamnya siapa. Jadi jangan asal-asalan. Takutnya apa? Kalau asal-asalan akhirnya orang asalnya semangat, tidak. Kemudian yang tidak kalah penting juga ada kebersihan masjid.
Kebersihan masjid. Dalam hal ini juga bukan hanya kebersihan, keamanan juga. Bagaimana para jamaah, tamu-tamu Allah ketika mereka mau belajar di masjid, mau berdiskusi di masjid, mau ibadah di masjid, mau zikir di masjid, mau baca doa di masjid, itu dipastikan mungkin sandalnya aman, dipastikan kamar mandinya juga nggak licin, kamar mandinya aromanya harum, ya. Kemudian ditopang lagi fasilitas, ada kulkas yang di situ ada air minumnya, ya. Kemudian ada bisa ngeteh, bisa ngopi misalnya. Kemudian yang nggak ada makan di rumah bisa, itu fungsi masjid sesungguhnya. Maka untuk mewujudkan itu memang tadi kan dibutuhkan apa? Ada usaha-usaha yang menopang itu, Ustaz. Makanya saya berharap seluruh jamaah mendukung, ya, mendukung. Karena apa? Larinya apa? Dari kita untuk kita dan untuk masjid kan begitu. Dan sisi kelebihannya adalah ketika masjid berfungsi semacam itu, insya Allah, ya, ketentraman hati, kemudian tegur sapa antara satu dan yang lain, salam, senyum, ya, tidak ada kecurigaan, ya, karena kita sama-sama kan ini kan rumahnya Allah, tidak ada yang boleh mengaku karena itu rumah Allah, maka konflik apa, alasannya apa kita harus konflik di situ? Mungkin itu salah satunya mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jadi semua berperan di dalam Betul, menentukan fungsi pembinaan umat itu sendiri ya, Ustaz, ya. betul, betul, Ustaz. Jadi tidak bisa kita bebankan ke imam saja, Iya. ke pengurus DKM saja, Tidak bisa. jamaah, dan semuanya harus punya semangat yang sama. Betul. Sepakat, Ustaz, ya. Betul, sepakat. Jadi kalau kita semangatnya sama, tidak hanya pengurus, tidak hanya pembina, tidak hanya imamnya, tidak hanya marbotnya, tidak hanya jamannya, semuanya memiliki semangat yang sama untuk menghidupkan masjid, maka itu masjid akan hidup, itu Ustaz, ya. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Jadi satu hal sih ya, Ustaz, yang menurut saya memang harus segera kita lakukan pembenahan, khususnya di Masjid Al-Furqon ini, Ustaz. Iya. Tadi yang Antum sampaikan bahwa daya tarik itu penting, itu nggak bisa dipungkiri karena kodratnya manusia itu senang sesuatu yang indah. Betul. Nah, kadang-kadang kita ini menyepelekan hal sepele tadi. Betul. Kita nggak bicara sekedar sah secara syar'inya saja. Azan ya semua sah gitu. Bahkan salah pun ya kita anggap, kita maklumi. Betul. Tapi kan ketika kita bisa menyiapkan seorang muazin yang memang profesional, dalam artian memang karakter suaranya dapat, kemudian juga makharijul hurufnya dapat, tajwidnya dapat, semuanya, dan menjiwai apa yang sedang dibaca, karena itu adalah kalimat-kalimat pengagungan Allah dan pengakuan kita, mulai dari takbir, kemudian syahadat, ya, kemudian kita mengajak kepada menuju kemenangan dan sebagainya. Kalau itu hanya diungkapkan atau hanya dilantunkan oleh orang yang tidak menjiwai, nah itu barangkali Ustaz yang membuat ya kenapa nggak menggetarkan itu di situ. Maka itu penting pengurus itu bisa memahami. Oh iya, bukan berarti kita menyalahkan jamaah yang ingin menjadi muazin, tidak. Tapi kalau ada yang lebih baik, kita berikan kesempatan yang lebih baik sehingga daya tarik itu muncul. Begitu Ustaz, ya. Betul. Sepakat, Ustaz, ya. Sepakat. Makanya saya nambah, Ustaz, ya. Makanya di zaman Rasul SAW itu yang diutus untuk menjadi muadzin kan cuma satu, cuma Bilal itu aja. Bukan berarti para sahabat nggak mampu, nggak bisa. Tapi apa? Karena ciri khas suara Bilal yang begitu keras, ya, kemudian begitu merdu, bisa menjiwai, ya, sehingga apa? Muadzin tidak pernah ganti sepanjang Rasul masih hidup dengan Bilal itu. Dan sampai sekarang juga kan gitu kan, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, muadzinnya luar biasa, suara dengan ruhnya baik, ya. Kemudian ditopang imam juga, fasilitas masjid. Ini untuk memberikan semangat kita, bukan berarti kemudian kita bisa langsung nyontoh, tapi apa? Itu acuan kita bagaimana seluruh umat Islam, seluruh kaum muslim itu punya peran. Jadi tidak bisa kemudian kita mengandalkan ke pengurus, tapi salinglah semua, ditopang dari muadzinnya, ditopang dari kebersihan masjidnya, dari imamnya, dan saling tegur sapa itu penting, saling memberikan nasihat itu penting. Itu mungkin, Ustaz. Sepakat apa yang Antum sampaikan tadi, Ustaz. Taib, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Saya izin minum dulu, Ustaz. Fadhol, Ustaz. Kalau kita kembali kepada ini tadi, Ustaz, ya, fadhol. Memang kalau kita bicara pengelolaan masjid, ya, gampang untuk dibicarakan. Betul. Tapi faktanya juga ternyata banyak sekali benturan-benturannya, Ustaz. Betul, Ustaz. Ya kan? Nah, ini persoalan yang juga harus kita carikan solusinya, Ustaz.
Maka di segmen ini kita perlu bahas gini, Ustaz. Eh, Persoalan-persoalan apa sih, Ustaz, yang paling sering muncul di masjid itu sendiri dan bagaimana solusinya? Ya, kita tidak bisa menutup mata, Ustaz, terhadap realita yang ada ini bahwa masjid juga menghadapi banyak persoalan. Di samping persoalan tadi, keuangan, dana terbatas, kemudian konflik antar jamaah. Ada yang jamaah tiba-tiba keluar dari syaf, dalam artian dia membuat dia nggak mau menjamaah lagi karena hanya sedikit perbedaan. Ada jamaah yang tidak mau menyimak kajian ustadz yang menurut dia tidak sepaham dengan dia. Ini kan persoalan-persoalan yang hampir di semua masjid. Iya. Bahkan yang lebih miris lagi adalah ada masjid-masjid yang sampai melakukan pengusiran terhadap kelompok tertentu. Itu kan persoalan besar buat kita, Iya, Ustaz. iya. Nah, itu gimana pandangan antum, Ustaz? Iya. Ya, ini juga sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan untuk kita, ya. Saya tidak berburuk sangka kepada mereka, tetapi mungkin persoalan ini terjadi ya ketika masih ada atribut-atribut yang di luar itu masih di bawah. Harusnya ketika kita udah masuk masjid, ya kan, hanya ketika kita udah masuk masjid maka atribut apapun, kemudian kelompok apapun misalnya harus kita tanggalkan semua. Makanya konsep Al-Quran jelaskan dalam surat Jin nanti ya, kalau nggak salah, wa annal masajida lillah tadi, kembali ke tadi kan, dan sesungguhnya seluruh masjid hanya milik Allah. Kalau teman-teman kita atau saudara seiman kita semua memahami tentang ini, maka tadi insya Allah akan hal-hal yang semacam nggak akan terjadi. Tetapi sayangnya kan tadi kan, sayangnya hal-hal semacam itu kemudian diperbesar. Makanya betul sekali sehingga ada yang mungkin nggak merasa gurunya atau mungkin nggak merasa untuk didengar sehingga dia keluar, ya. Kita tidak menyalahkan, tetapi itu akan tentu secara perasaan akan menyinggung si ustadz itu, ya. Dan ada yang lebih dahsyat lagi, Ustadz, kadang-kadang ketika misalnya yang khutbah itu misalnya merasa bukan ustadz dia misalnya, akhirnya apa, ditunjukkan langsung di masjid itu hampir separuhnya pergi semua bikin mimbar sendiri. Nah, ini kan sangat naudzubillah, di masjid kita tidak terjadi. Tapi hal semacam itu kalau dibiarkan, Ustaz, kalau dibiarkan ini sangat memprihatinkan, sehingga apa, dia lupa tentang tujuan masjid itu apa, ya. Tujuan masjid bukan itu, tapi mempersatukan, ya. Walaupun di zaman Nabi masjid sangat sederhana, ya, dengan pelepah kurma, dengan tancapan-tancapan kayu, tapi Rasul bisa mempersatukan. Harusnya kita bisa mempersatukan semacam itu. Maka solusinya untuk menghadapi itu semua adalah, ya, mari kita duduk bersama, ya. Kalau misalnya berbeda secara akidah, mari kita bareng-bareng untuk apa? Untuk kita melawannya. Tetapi kalau hanya perbedaan-perbedaan mungkin secara madhab atau mungkin secara guru yang berbeda, maka ini harus kita tanggalkan tadi. Kita tanggalkan semuanya. Apalagi tadi kan ketika duduk di majelis ilmu aja, duduknya saja itu Masya Allah kan, fadilahnya luar biasa. Maka tetap saya berhusnudon kepada mereka semua. Mungkin mereka tidak bisa hadir, ya, karena mungkin ada keperluan, ada kepentingan, ya, dan mereka juga mungkin ada kajian yang sama di waktu yang sama. Tetap husnudon. Intinya adalah tugas pengurus, tugas kita semua adalah bagaimana kita memfasilitasi untuk bagaimana masjid itu bukan untuk memata-matai tadi, bukan untuk melarang, tapi apa? Mari kita makmurkan masjid bersama. Tujuan kita adalah lillah. Insya Allah ada salah misalnya, ya mungkin diingatkan, ya. Tapi kalau ada yang benar dan itu harus kita ikuti, ya kita ikuti. Mungkin Ustaz, walau mungkin kurang memuaskan jawaban, intinya adalah konflik semacam itu pasti terjadi, tetapi akan bisa terselesaikan ketika apa? Tujuannya tadi adalah lillah. Wa annal masajid lillah. Kalau boleh saya tambahkan, Ustaz, ya, apa yang antum sampaikan tadi, ya, menguatkan bahwa kuncinya sebenarnya sih semua orang, semua jamaah, apapun latar belakangnya, apapun pemahamannya, ketika dia punya jiwa yang besar, pemikiran yang luas, maka konflik itu tidak akan terjadi. Artinya secara pribadi mungkin kita tidak sependapat, tapi demi menjaga ukhuwah, demi menjaga jamaah, demi menjaga kebersamaan, mungkin harus ngalah dulu, begitu ya. Artinya secara pribadi kita tidak sepakat. Nggak ada di dunia ini yang semua sepakat kan. Betul.
Ana sama antum pasti ada titik Betul. tertentu saya nggak sepakat. Tapi Betul, kan dalam konteks betul. kebersamaan ya sudah saya harus ngalah dulu. Antum Betul. juga harus ngalah dengan Betul, saya. betul. Seperti itu kan. Mm. Seperti itu Ustaz. Nah Ustaz, Afwan ini, antum bisa nggak kasih contoh ya, apa namanya tuh, bagaimana masjid hadir sebagai solusi bagi persoalan umat itu. Contoh masjid itu hadir dalam rangka memberikan solusi bagi persoalan umat yang tadi tersebut tadi, mulai dari yang segala macam tadi Ustaz. Iya. Masalah sosial, kemiskinan, krisis moral, termasuk problem keluarga. Nah ini kan di masjid kita sendiri ini kan seolah masjid ya baru sebatas itu, alhamdulillah sudah mulai merangkak lebih baik. Tapi kan jarang sekali orang konsultasi masalah keluarga. Padahal kita sudah membuka celah itu. Di spanduk di depan saya sudah sampaikan konsultasi keluarga, waris dan sebagainya. Itu bagaimana untuk membuka celah itu supaya jamaah itu tahu gitu. Iya. Fadhol, Ustaz. Ya, mungkin pemahaman tentang fungsi masjid di kalangan seluruh jamaah itu tidak semua sama Ustadz ya. Sehingga memang betul masjid harus berfungsi sebagai sosial, sebagai ekonomi, sebagai penyelesai masalah keluarga, penyelesai tentang problem-problem yang ada di masyarakat sekitar masjid itu. Belum bisa tercapai, beda dengan yang di masjid ini misalnya, yang di Jogokarya misalnya semacam itu sudah bisa berfungsi semuanya ya. Mungkin ada butuh proses tadi kan. Jadi gimana contohnya misalnya bagaimana kalau misalnya masjid menjadi sentral untuk peradaban umat tadi, tidak hanya sholat 5 waktu tadi kan ya, tapi bagaimana mereka yang misalnya ada masalah-masalah secara pembiayaan keluarga, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah kenakalan dan seterusnya, itu harusnya memang masjid yang berfungsi di situ. Ya, harusnya begitu. Cuma mungkin fungsi masjid yang sesungguhnya di masyarakat kita belum sampai itu, atau bahkan maaf ada yang belum mencintai masjid, atau mungkin jarang ke masjid juga ada ya. Ke masjidnya hanya Jumat saja ya. Ini semuanya ada PR kita semua, bagaimana masjid itu sebagai sebuah contoh, memberikan contoh bagaimana mengajarkan bahwasanya ini rumahnya Allah, ini rumah kita semuanya, dan insya Allah siapapun yang memakmurkan masjid tadi ya, dalam hal ini bukan hanya untuk ibadah, untuk cari ilmu, untuk apapun, insya Allah nanti akan membela kita di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah. Tak terasa kita sudah mau masuk ke segmen-segmen terakhir nih Ustaz. Ada beberapa poin lagi nih Pak Ustaz. Masih siap lanjut Ustaz ya? Masya Allah. Oke. Ustaz, kita sering mendengar nih istilah masyarakat Rabbani. Kalau kita bedah kan, Rabbani itu kan dari kata apa? Rob ya. Rob. Robba yurobbi. Kalau nggak salah saya, kalau untuk dikoreksi. Robba yurobbi. Apa sih yang dimaksud dengan masyarakat Rabbani itu dalam Islam Ustaz? Iya. Jelas masyarakat Rabbani adalah bagaimana satu masyarakat itu atau satu komunitas itu yang hanya menuhankan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan hanya di masa tertentu aja, tapi bagaimana situasi apapun, masyarakat Rabbani adalah mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah ketika ada persoalan-persoalan, dan masjid ini tempatnya ya. Ketika mereka misalnya ada penurunan iman, maka masyarakat Rabbani kembalinya kepada Allah, dan masjid ini tempatnya juga. Ketika ada kesedihan, ada ujian-ujian, maka masyarakat Rabbani bukan lari ke dukun, bukan lari kepada klinik-klinik, tapi apa? Lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarakat Rabbani adalah mereka yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah apapun kondisinya. Wow, alam bisa dimaknai mungkin masyarakat Rabbani itu adalah masyarakat atau umat yang senantiasa takarrub ilallah. Iya, betul begitu ya? Bisa, bisa ya. Jadi bisa. Makin dekat, ketika ada masalah dia kembali ke masjid, dia bermunajat kepada Allah, dia mengadu kepada Allah, seperti itu Ustaz ya. Betul. Jadi betul-betul menjadikan masjid itu sebagai tempat tumpuannya untuk makin dekat dengan Allah. Betul. Seperti itu Ustaz ya. Jadi bukan sosial media ya, tapi masjid tempat untuk mengadu. Baik Ustaz. Ustaz, sekarang kita fokus ke generasi muda nih Ustaz ya. Karena masjid tidak bisa juga kita lepaskan dengan peran remajanya. Betul Ustaz. Tidak bisa lepas dari peran pemudanya.
Bahkan kalau kita bicara Indonesia aja dulu, bagaimana pergerakan pemuda Islam saat itu juga bergerak dari masjid, termasuk pelajar juga adalah dari masjid. Dulu ada dulu namanya Persatuan Pelajar Islam, PPI, Persatuan Pelajar Islam Indonesia dan lain sebagainya. Dulu bergeraknya juga dari masjid. Nah itu bagaimana menurut antum nih? Iya. Ya makanya tadi kan tugas kita sebagai generasi yang udah keluar dari masa remajanya, kita punya PR untuk bagaimana anak-anak remaja kita untuk kita ajak untuk tertarik ke masjid. Nah, caranya bagaimana? Tentu tadi mereka anak-anak muda dilibatkan. Jadi anak-anak remaja kita libatkan. Rasulullah SAW aja dakwahnya dikelilingi oleh orang anak-anak muda semuanya. Betul. Ya, Abu Jahal ya wafat dalam kondisi kafir, tapi anaknya Ikrimah, anak muda kemudian masuk Islam kan begitu. Jadi sangat keliru kalau kemudian generasi tuanya atau masjid kemudian menyepelekan anak remaja. Maka tugas kita bersama bagaimana anak-anak remaja itu apa? Punya daya tarik untuk ke masjid. Makanya di Masjid Al-Furqan kan apa? Ada futsal misalnya ya. Kalau bisa ada mungkin olahraga bersama. Mungkin dimulai dari itu atau mungkin diskusi bersama, ada kajian remaja. Ketika anak-anak remaja sudah terikat dengan masjid, maka gampang mereka untuk apa? Kita arahkan. Dan betul sekali sepakat apa yang antum sampaikan, remaja atau pemuda itulah yang akan membangkitkan kebangkitan umat khususnya di masjid ini. Sebagaimana Rasulullah SAW telah membina para sahabat-sahabatnya dan hampir generasi mudanya mereka semuanya yang bisa melanjutkannya. Baik, ada kalimat bijak. Saya nggak ngerti apakah itu, saya lupa itu hadis ataukah kalimat bijak ya. Asyabu rijaul ummah itu hadis atau kalimat penyemangat saja dari para sahabat. Asyabu rijaul ummah. Itu kan para pemuda itulah harapan umat. Betul. Artinya kalau kita berpijak pada hal tersebut, tentu peran orang tua itu juga sangat penting mendorong anak-anak muda termasuk anaknya sendiri untuk ayo datanglah ke masjid. Betul. Datanglah ke masjid. Apapun yang tak ada di masjid udah ikutin dulu. Maksud saya seperti itu harusnya ya. Betul. Bukan malah udah jangan ke masjid, nanti nggak enak, nanti disalahin atau apa. Nah, itu juga perlu kebersamaan di dalam membina anak muda itu, Ustaz. Betul ya. Orang tua tentu punya peranan penting ya. Orang tua ya untuk mendorong anak-anaknya untuk mencintai masjid. Makanya kan bagaimana masjid itu punya daya tarik ya. Akhirnya ada masjid yang memasang wifi misalnya, di awal dengan wifi ya. Tetap dibatasi apa yang ditonton tadi. Kemudian masjid juga supaya dicintai anak remaja tentu bukan hanya peranan kita jamaah, tapi sangat penting juga peranan orang tua tentunya. Ketika orang tua memberikan contoh cinta masjid misalnya, orang tua kemudian mendorong anak-anaknya untuk di masjid, maka kerjasama yang lengkap itu akan melahirkan yang lebih maksimal lagi. Maka intinya adalah betul bahwasanya remaja itu adalah harapan bangsa, remaja itu adalah harapan dakwah kita, dan kesuksesan itu bukan hanya di tangan kita tapi remaja itu. Ketika kita udah mengkader mereka, kemudian memang ada yang butuh proses lama, ada yang memang sebentar, maka tadi kan saling mensupport ya supaya mereka semuanya bisa bergerak apapun itu ada di masjid. Mungkin Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Diskusi kita sangat menarik Ustaz ya. Memang tadi kalau bicara pemuda Ustaz, sebenarnya kita di dalam lingkungan yang terdekat kita ya di Indonesia ada masjid-masjid yang sudah memunculkan nama pemuda. Contohnya ada Masjid Sejuta Pemuda ya kalau tidak salah di Sukabumi ya. Sukabumi betul. Nah, kemudian di Jogja itu di daerah Depok ya, itu juga sampai sekarang viral juga di medsos itu adalah dulu namanya United, Masjid United. Kemudian ada Real Masjid, nanti berubah lagi. Itu isinya anak-anak muda Ustaz. Anda sudah berapa kali sana dan luar biasa sekali. Nah itu saya pikir itu bisa dicontoh. Betul. Mungkin tidak secara keseluruhan, paling tidak konsep-konsepnya itu bisa kita tiru Ustaz ya. Betul. Ya, baik, Ustaz, sebagai segmen penutup nih Ustaz ya. Kira-kira apa nih pesan-pesan antum untuk jamaah secara keseluruhan terkait dengan tema yang kita bahas tadi. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Imam Royan dan teman-teman semua, sahabat seiman, mobil khusus Masjid Al-Furqan dan sekitarnya. Yang pertama adalah
bahwasanya masjid adalah tempat yang terbaik di bumi Allah, dan ini harus menjadi keyakinan kita karena ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita memahami masjid itu tempat yang terbaik, maka tempat yang terbaik ini harus ada yang memakmurkan tentu. Ya, tadi siapa yang memakmurkan? Ya kita orang-orang beriman tadi. Maka pesan saya adalah untuk teman-teman semua, mari kita jadikan rumah Allah ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi bukan hanya tempat untuk sholat, tapi bagaimana mempersatukan ummah. Perbedaan antara satu dengan yang lain, jangan kemudian merusak amal soleh kita. Kalau bisa apa? Di masjid itu apa? Tempat kita diskusi, tempat kita tegur sapa. Coba masing-masing sibuk kan, kerja sana sini. Ketika di masjid kita bertemu, salam minimal, senyum. Nah, ini pesan saya ada itu. Adapun kalau ada perbedaan fikih, perbedaan apa, itu tanggalkan semuanya. Karena apa? Ketika kita sudah di masjid, mari kita bersatu. Ya, kemudian kita sama-sama berada di rumahnya Allah, kita hormati rumah Allah. Ya, karena apa? Yang punya rumah kan harus punya aturan. Ya, semacam itu. Dan yang terakhir juga adalah mudah-mudahan dengan diskusi ringan ini tentu banyak kekurangannya. Ya, banyak kekurangannya. Kalau ada salah, ada khilaf, maka pertama saya minta ampun kepada Allah, kemudian kepada jamaah semuanya. Intinya mari kita semangat yang sama. Kita di dunia nggak lama, ya, dan masjid inilah sebagai bekal untuk kita sampai-sampai Nabi menyampaikan kan, yang mendapat naungan tadi, naungan di akhir nanti salah satu orang yang mencintai masjid, orang yang hatinya terkautin masjid. Jadi sahabat-sahabat semuanya, mari kita saling mendukung seluruh kegiatan masjid-masjid dimanapun kita berada, dan tanggalkan perbedaan. Jangan merasa diri kita paling benar, diri kita paling suci. Tapi apa? Ketika kita sudah berada di masjid, maka kita berada di rumahnya Allah. Kita bersama-sama untuk membangun keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilan kita ucapkan ke Ustadz Hasbi Suhaimi LC yang sudah memberikan arahan, pandangan terkait dengan tema kita hari ini, Ustadz. Semoga podcast sore hari ini bisa menjadikan seluruh pemahaman kita lebih cerah, pemahaman kita lebih luas, bahwa masjid tidak hanya sekedar kita jadikan sebagai tempat sholat saja, tidak hanya kita jadikan sebagai tempat untuk sholat fardu, akan tetapi masjid secara lebih luas adalah sebagai tempat kita untuk berkumpul, berdiskusi, menjadikan masjid sebagai tempat yang nyaman. Betul. Untuk saling bermuwajahah, bertatap muka, kemudian saling sapa, dan syukur-syukur di masjid itu akan terjalin ukhuwah Islamiyah yang lebih kental lagi. Iya. Seperti Ustadz ya. Dan setelah pulang dari masjid, rasa persaudaraan itu tetap terbawa sampai ke rumah masing-masing. Betul, Ustaz. Begitu Ustadz ya. Betul. Mudah-mudahan podcast kita hari ini bermanfaat untuk diri saya dan kita semua, Ustadz ya. Amin. Saya selaku host pada hari ini, Ustadz Imam Royan, mengaturkan terima kasih atas segala perhatian Anda semuanya, dan jazakallah untuk Ustadz Hasbi dan semua tim yang sudah bekerja untuk kepentingan acara hari ini. Saya menyampaikan jazakumullah khairan jaza. Sampai jumpa kembali pada podcast berikutnya. Saya mengakhiri dengan kalimat, sepecah-pecahane wong kang lali sik luwih bejo wong kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.